Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dewa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan skema pengangkatan honorer menjadi ASN ya P3K tahun 2024. Yang mana di sini kita akan membahas sedikit tentang kategorisasi honorer Bapak Ibu ya, kategorisasi honorer posisi aman ya, yang masuk dalam kategori posisi aman Bapak Ibu ya. Posisi aman maksudnya posisi aman masuk dalam skema ya. Skema apa kira-kira? Tentunya skema pengangkatan menjadi ASN P3K 2024 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya, bahwa kategori honorer posisi aman masuk dalam skema pengangkatan menjadi ASN P3K tahun 2024. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya, bahwasanya ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada sudah tertera filenya terkait dengan skema mekanisme ya rencana perekrutan seleksi ASN tahun 2024, yang mana nantinya itu teman-teman ya, ada dua kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaring honorer sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi P3K minimal teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, skemanya ini kan ada dua ya, ada dua yang mau dituntaskan, dilaksanakan sebenarnya di seleksi CASN tahun 2024 melalui sistem CAT ya. Yang pertama itu kan ada CPNS, kemudian ada P3K. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, untuk P3K ini dikhususkan 100% kuotanya itu untuk non ASN Bapak Ibu ya, non ASN dalam artian yang memang sudah lama mengabdi di instansi. Kalau guru sudah lama mengabdi di sekolah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada lowongan formasi. Andaikan misalkan Bapak Ibu ya, andaikan misalkan daerah Bapak Ibu itu mampu memenuhi lowongan formasi, maka honorer itu bakalan diangkat Bapak Ibu ya, bakalan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, oke. Nantinya itu akan dibuatkan mekanisme khusus ya untuk P3K paruh waktu nantinya ya. Jadi mekanisme untuk apabila misalkan daerah Bapak Ibu itu mampu memenuhi lowongan formasi, maka Bapak Ibu itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tapi apabila misalkan di daerah Bapak Ibu itu tidak memenuhi lowongan formasi, maka nantinya itu akan dibuatkan kebijakan khusus Bapak Ibu ya, akan dibuatkan kebijakan khusus atau semacam mekanisme khusus. Tujuannya adalah untuk mengakomodir ya honorer yang di daerahnya itu tidak memenuhi lowongan formasi, dan insya Allah nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu masuk dalam skema mekanisme rencana penyelesaian Bapak Ibu ya, honorer di seleksi ASN tahun 2024. Jadi nantinya itu akan ada P3K penuh waktu dan juga akan ada P3K paruh waktu, dan itu khusus untuk P3K yang kuotanya itu 100% dari non ASN ya. Dan itu ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang ASN Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Saya ulangi, itu berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kemudian kira-kira mana kategori yang paling diutamakan untuk dituntaskan menjadi P3K nantinya Bapak Ibu? Kita di sini fokusnya di P3K Bapak Ibu, karena CPNS itu untuk formasi CPNS memang 100% ya, memang 100% ditujukan untuk pelamar umum ya, atau fresh graduate digital talent ya. Ini 100% ya kuota untuk pelamar umum. Sedangkan untuk formasi P3K di sini ada 3 kategori yang menjadi prioritas 100% kuota non ASN. Yang pertama XTHK2, yang kedua non ASN yang terdata di database BKN, dan yang ketiga itu adalah non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Bapak Ibu perlu ketahui, kalau dari sini kita bisa melihat kategorisasi manakah kira-kira yang bakalan menjadi
prioritas utama dimasukkan dalam skema pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Yang pertama itu adalah THK2. Yang mana ini THK2? THK2 itu adalah honorer yang masuk kategori 2 yang sempat tercecer kemarin dan sudah masuk dalam database BKN Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan THK2. Kalau di guru itu THK2 itu adalah istilahnya P2 Bapak Ibu ya, P2. Kalau di keguruan itu adalah P2. Sebenarnya itu adalah THK2 Bapak Ibu. Dan P2 atau THK2 ini itu sudah terdaftar di database BKN dan kemungkinan besar di P3K 2024 diupayakan oleh pemerintah untuk mengangkat 100% ex THK2 yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, itu adalah kategorisasi pertama yang menurut saya aman 100% Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN P3K. Apakah P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada namanya tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Jadi kalau dikatakan tenaga non ASN yang terdata di database BKN, ada honorer guru, teknis maupun nakes dan bukan merupakan ex THK2. Kalau guru itu terdata di Dapodik dan sudah masuk juga dalam database BKN, tapi kategori ini bukan ex THK2, berarti masuk dalam kategori nomor 2 untuk diprioritaskan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Jadi yang paling aman di sini sebenarnya adalah XTHK2 Bapak Ibu, atau P2 atau kategori 2 yang sudah terdaftar di database BKN. Kemudian yang kedua tenaga non ASN yang terdata di database BKN, dan yang ketiga adalah tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Ini tenaga non ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, ini tidak masuk di database BKN, ternyata punya celah juga untuk diangkat menjadi P3K Bapak Ibu ya. Baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui ya. Kemudian untuk alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 kira-kira seperti ini Bapak. PPK karena dia sudah punya pengalaman semua, usianya mungkin mengabdinya lebih lama. Kemudian untuk kesehatan ini memang ada CPNS dan PPK untuk instansi pusat. Tentu karena banyak tenaga kesehatan yang usianya masih di bawah 35, jadi dia masih bisa melakukan CPNS. Kemudian untuk tenaga teknis, nah itu ada yang Bapak Ibu punya family apa ikutlah ini ya. Untuk CPNS tenaga teknis itu dibuat di instansi pusat dan daerah. Nah, beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung yaitu APIP. Nah, tadi Pak Seda sampaikan untuk menjaga WTP mengelola itu adalah APIP. Ya, ini akan didukung. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan ini sebenarnya memang harus ada kualifikasi pendidikan. Jadi kalau Anda di suatu unit kualifikasi nggak sesuai, dia ditata, ditempatkan dulu di unit lain yang sesuai kualifikasi pendidikan, karena kebijakannya seperti ini.